네, 안녕하세요, 여러분. 한국어 3급 1과 공부하겠습니다. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar untuk bahasa Korea level 3 pertemuan pertama. Tema kita kali ini adalah tentang sengil atau ulang tahun. Nah, untuk materi ini akan kita awali dengan pelafalan dulu atau barem. Di sini ada aturan ketika bacim diget ataupun bacim tiet diikuti atau bertemu dengan vokal i, ya, vokal i, suku kata i ya. Kalau diikuti seperti ini, masing-masing akan berubah cara bacanya. Jadi ji ataupun jadi ci. Jadi bukan di, bukan ti, tapi jadinya ji atau ci, ya. Contoh di sini ada kata mat sama ketemu i. Nah, di sini ada bacim diget ketemu sama i jadi dibaca maji, bukan madi. Ini juga gaci. Ada tiet di sini ketemu sama i jadinya gaci. Di sini juga ada mit. Nah, ada tiet ketemu sama i jadi mici. Termasuk juga bucita. Bucita. Oke, jadi kalau diget dia jadi ji, kalau tiet dia jadi ci. Kita lihat contoh di kalimat ya. 저는 마지입니다. Bukan madi입니다, tapi 마지입니다. Nah, ini artinya saya adalah kakak tertua. mat itu tertua ya. 제 밑에 동생이 2명 있습니다. 제 밑에. Di sini T tetap dibaca ta ya, tapi bukan ci. Kenapa? Karena setelahnya bukan vokal i, tapi vokal e. Jadi ini tidak termasuk. 제 밑에 동생이 2명 있습니다. Di bawah saya ada adik ya, 2 orang di bawah saya. Kemudian 저는 동생들과 영화를 자주 봅니다. Saya sering menonton film bersama dengan adik-adik saya. 오늘도 동생들과 같이. Nah, di sini ada tiet ketemu sama i lagi. Jadi dibacanya ci. 같이, bukan gati ya. 같이 영화를 봤습니다. Nah, hari ini pun saya nonton film dengan adik-adik saya. 그 영화는 끝이. Nah, di sini ada tiet ketemu sama i lagi. 끝이. 그 영화는 끝이 슬펐지만 참 좋았습니다. Akhir ya, akhir dari film itu sedih tapi sungguh bagus. Artinya filmnya bagus. Nah, untuk tata bahasa ataupun kosakata yang muncul di contoh pelafalan ini ya Rabun jangan khawatir karena kita akan bahas ya. Di sini kita akan bahas pada materi kali ini. 자, 어휘부터 볼 겁니다. Kita akan coba langsung lihat di bagian kosakata. Ada sengil yang berkaitan sama sengil ya. Sengil 관련 어휘. Nah, sengil artinya ulang tahun. Kemudian ada 축하 노래. 축하 artinya selamat ya. Congratulations. Kemudian 노래 lagu. Nah, ya Robun pasti tahu ya lagu dalam bahasa Korea kalau ulang tahun kayak 생일 축하합니다. Nah, seperti itu. Itu namanya 축하 노래. Kemudian yang berkaitan dengan sengil ada 카드, kartu. Jadi kartu ucapan selamat ulang tahun gitu ya. Lalu ada 케이크, kue. 생일 케이크, 생일 카드. Nah, bisa disambungkan seperti itu ya. 생일 케이크, kue ulang tahun, 생일 카드, kartu ulang tahun. Kemudian ada janji. Nah, janji ini sebenarnya kosakata asli Korea yang mana kalau kita pakai konglis itu bisa pakai party. Jadi bisa ya Rebun pakai 생일 party atau 생일 janji. Kemudian ada juga 초대. 초대 artinya undangan. 생일 초대, undangan ulang tahun. Nah, kemudian yang berkaitan dengan 생일 ya. 생일 adalah ulang tahun bentuk biasa, tapi kalau bentuk hormatnya adalah 생신. Kata 생신 ini kita bisa pakai misal yang ulang tahun adalah orang yang di atas kita, seperti orang tua, guru, kakek, nenek, ataupun orang yang kita hormati. Nah, kemudian berkaitan dengan ulang tahun juga ada nai. Nai itu umur, usia ya, umur, usia. Kemudian ada sal sebagai satuannya, misal 7 tahun, 8 tahun, satuannya pakai sal.
Terus kalau yang bentuk hormat, maka pakai yonse. Jadi kita bukan lagi bicara nai, tapi yonse kalau untuk yang jauh di atas kita. Kemudian satuannya kita tidak pakai sa, tapi pakai se. Ya, jadi nanti di sini kasih angka asli ya. Hana, dul, se, net untuk satuan sal. Contoh misal 1 tahun berarti hansal, 2 tahun, 2 sal, 3 tahun, sesal, dan seterusnya. Kemudian kalau yang C gimana? Yang C biasanya di depan sini akan diikuti dengan angka sino. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Contoh misal usianya 50 tahun berarti osip C. Biasanya seperti itu. Lanjut kosakata berikutnya tentang somul atau hadiah. Nah, somul berkaitan dengan hadiah ya. 자, 그럼 여러분, 한국 사람들은 보통 생일 선물로 무엇을 골라요? Biasanya orang-orang milih apa sih untuk hadiah kepada orang lain ya ketika ulang tahun? Opsi pertama biasanya ada jigap. Jigap adalah dompet. Kemudian ada juga 화장품 kosmetik. Kemudian ada 손수건, sapu tangan. Son di sini artinya tangan, sugon artinya handuk. Jadi bukan handuk tangan ya, maksudnya adalah sapu tangan. Lalu ada necktie, dasi, necktie. Kemudian ada gori, anting. Gui artinya telinga ya. Gori biasanya yang sesuatu yang bergantung, gantungan telinga gitu ya. Gori, anting ya. Oke, lanjut mokgori. Nah, moknya ini leher. Jadi gantungan leher, sesuatu yang digantung di leher adalah kalung, mokgori. Di sini gori, mokgori. Lanjut ada banji. Banji, cincin. Lalu ada kotabal. Kotabal. Bacanya bukan coach dabal ya, tapi kotabal. Kot artinya bunga, tabal itu buket ya, satu ikat nih ya. Jadi kotabal rangkaian bunga. Nah, untuk kosakata yang lain, ungkapan yang berkaitan sama ulang tahun juga ada 선물을 주다. 주다 memberi, 선물 hadiah. Jadi memberi hadiah. 선물을 줍니다. 선물을 줘요. Nah, gimana kalau misal yang dikasih hadiah itu adalah orang yang pangkatnya atau levelnya di atas kita, lebih tua gitu ya. 주다 여러분 bisa ganti dengan 드리다. 드려요. Jadi opsinya 2 ya. Maaf ya 여러분 lagi batuk. 선물을 줘요 atau 선물을 드려요. Hati-hati pakai bentuk hormat 드려요. Kalau kita yang menerima berarti 선물을 받다, 선물을 받아요. Kalau memilih 선물을 고르다 atau 선물을 골라요. Nah, dia termasuk dalam 불규칙 atau kata kerja tidak beraturan ya. 고르다 jadinya 골라요. 그럼 문법 얘기합시다. kita coba bahas tata bahasa. 첫 번째 문법은 아서, 어서, 여서 atau 해서. Bentuk aso, oso ini 여러분 bisa pakai pada kata pertama kata kerja atau kata sifat. Jadi bisa untuk kata kerja, bisa juga untuk kata sifat. Kalau 여러분 pakai ini di belakang kata kerja atau kata sifat, maka 여러분 akan menyatakan alasan. Ya, ini dipakai untuk alasan. Bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai karena. Aturannya gimana? Aturannya tinggal lihat apakah ada vokal A atau O. Kalau ada vokal A, maka dia pakai vokal A atau O ya. A atau O, maka dia pakainya aso. Kalau tidak ada vokal 2 ini, maka dia pakainya oso. Kalau bentuk hata, ya, hata, dia pakainya yoso. Hayoso, tapi disingkat jadinya heso, mengalami penyederhanaan. Jadi ya Rabun, kuncinya adalah pakai aso, oso, atau heso. Nah, kita lihat contohnya. Karena tasnya kecil, tidak nyaman. Jadi dia merasa, oh nggak nyaman nih tasnya.
Kenapa? Nah, alasannya kenapa dia tidak nyaman adalah karena ukuran tasnya kecil. Jadi untuk kalimat seperti ini kita akan pakai alasannya di depan. Bagian alasan adalah di kalimat pertama, gitu ya. Tasnya kecil, 가방이 작다. kecil ya. Jadi 가방이 작아서, 가방이 작아서. Kenapa? Kalau misal tasnya kecil, 불편해요, gitu ya. 가방이 작아서 불편해요. Karena tasnya kecil, saya merasa tidak nyaman. Tapi biasanya kalau Indonesia kita dibalik ya. Kita, oh saya tidak nyaman karena tasnya kecil. Kalau di Korea alasannya dulu. Contoh kedua, maaf karena saya terlambat. Usahakan alasannya di depan. Saya terlambat. 늦다, 늦어서. 저는 늦어서 죄송합니다. 네, 제가 늦어서 죄송합니다. 늦다. 늦다 di sini 여러분 tidak ada vokal A atau O, maka dia pakai oso. Jadi 늦어서. 늦어서 죄송합니다. Lanjut, saya tidur cepat kemarin karena lelah. Dia tidur cepat, alasannya lelah. Berarti kita ambil kata lelah. 자, 어제 피곤하다. 피곤하다 dia pakai bentuk 하다, berarti pakai yang 해서. 어제 피곤해서 일찍 잤습니다. Kemarin saya capek, jadi saya tidur lebih awal atau lebih cepat. Saya tidak bisa tidur karena terlalu panas di malam hari, gitu ya. Karena pasnya malam terlalu panas. Kita lihat alasannya karena terlalu panas di malam hari. 밤에 너무 덥다. panas artinya 덥다 ya. 밤에 너무 더워서 잘 수 없었습니다. Di sini kata 덥다 kenapa jadi 더워서? Karena 덥다 adalah kata kerja tidak beraturan. Aso oso ini berawalan vokal ya. Aso oso ini berawalan vokal. Kalau biep tidak beraturan bertemu dengan tata bahasa berawalan vokal, maka biepnya akan berubah menjadi suku kata u. Ya. Jadi huruf u ya. Jadinya to u. Nah, to u. Di huruf terakhir di sini tidak ada a, tidak ada o. Maka pakai yang oso. Do u ditambah oso. U sama o sama-sama vokal, tidak terhalang bacim, berarti mereka harus disederhanakan menjadi wo. Makanya 더워서. 밤에 너무 더워서 잘 수 없었습니다. Karena saya kepanasan banget, jadi saya tidak bisa tidur. Kita lihat contoh lain. Mau kemana? 어디 가요? 어디에 가요? Saya mau pergi ke bandara. 왜요? Kenapa? Alasannya karena orang tua saya datang dari Indonesia. Kita sebutkan alasannya di depan. 부모님께서 인도네시아에서 오다. 오다 di sini pakai 오셔서. Kenapa? Karena ada selipan bentuk hormat si. Yarabbun kalau masih ingat ya di level 2 ada materi tentang si. 부모님이 인도네시아에 와요. Itu bentuk biasa. Tapi kalau bentuk hormat, 부모님께서 인도네시아에서 오셔서. Jadi dari kata 오시다. 오시다 di sini ya bundanya hilang. Di sini ada vokal i, tidak ada a, tidak ada u, maka pakainya oso. I sama o kalau digabung vokalnya jadi sho. Makanya jadi oshoso. Kongange kayo. Jadi saya pergi ke bandara karena orang tua saya datang dari Indonesia. Lanjut contoh kedua, mengapa kemarin tidak datang sekolah? Ya, 어제 왜 학교에 안 왔어요? Saya pergi ke rumah sakit. Alasannya karena perut saya sakit. Alasannya dulu ya. 배가 아프다. Nah, 아프다 jadi 아파서. 배가 아파서 병원에 갔어요. Mengapa pergi ke Korea? 왜 한국에 가요?
Saya pergi karena ingin bertemu teman Korea. Ingin bertemu teman Korea. Berarti teman Koreanya dulu. 한국 친구를 ingin bertemu. 만나고 싶다. 만나고 싶다. ketemu sama alasan. 어서. 싶어서. 만나고 싶어서 가요. Jadi 한국 친구를 만나고 싶어서 가요. Saya ingin bertemu teman Korea saya, jadi saya pergi. Nah, di sini yang 여러분 harus perhatikan, aso, oso, heso tidak bisa dipakai untuk kalimat perintah, ajakan, ataupun suruhan ya, ataupun larangan. Jadi kita misal, oh sebentar, ada 4 tadi ya, untuk kalimat perintah itu nggak bisa. Perintah, ajakan, larangan. Oke. Jadi tidak bisa untuk 3 bentuk ini ya. Oke. Contoh, ya Rabun pengen memerintah. Kalian harus belajar karena besok ujian misal. Itu kita nggak bisa pakai aso-oso karena bentuknya perintah. Sama juga misal mengajak, aku lapar nih, karena aku lapar, ayo kita makan misal ke kafe. Itu nggak bisa. Mengajak itu nggak bisa. Larangan. Kalian jangan nonton TV karena ini sudah malam misal. Itu nggak bisa juga. Oke, jadi aso-oso hanya murni sebagai bentuk alasan, sebagai kalimat pernyataan saja, tanpa ada unsur perintah, ajakan, larangan. Kemudian, aso-oso heso, kalau ya Rabun mau pakai pada kata benda, itu juga bisa. Tapi bentuknya jadi iraso. Kalau ada bacim, ya Rabun masukkan i-nya. Kalau tidak ada bacim, pakai yang luarnya saja. Raso. Contoh, di department store ada banyak orang karena hari ini hari Minggu. Alasannya bukan berupa kata kerja ataupun kata sifat. Jadi, karena hari ini hari Minggu. Jadi, hari itu sebagai kata benda. Jadi, iryoil. Nah, berhubung di sini ada bacim ya. jadi pakainya 이라서. 일요일이라서 백화점에 사람이 많습니다. karena hari Minggu, jadi di mall itu banyak orang. Nah, kalau misal tidak ada bacimnya, berarti ya Rabu tinggal pakai raso. Ya, kita coba mengubah dari kata dasar menjadi bentuk aso-oso. Dari kata manta, ambil dasarnya aja man. Nah, di sini ada vokal a berarti jadi manaso. 멀다. 멀다. 멀. Di sini tidak ada a atau o, jadi pakai oso. Boroso. 작다. 작. Di sini ada a berarti 작아서. Ya Rebun, pokoknya hilangkan semua da di bagian belakang dulu ya sebelum pakai aso-oso. Lalu ada cemita. Cemi-ita. It. Nah, di sini tidak ada a ataupun o berarti pakai oso. 재밌었어서. 재미있어서. 네, 재미있어서. 그 다음에 춥다. 춥. Biap di sini adalah bentuk tidak beraturan. Berarti kalau ketemu sama bentuk tata bahasa vokal aso oso, B-nya harus ya Robun hilangkan dulu jadi u. Cu. Berhubung tidak ada a, tidak ada o, berarti pakai oso. Di sini vokal ketemu vokal, kita harus sederhanakan. U sama O jadinya wah, berarti 추워서. Lanjut 크다. ke. Pokoknya kalau ada yang berakhiran vokal e-nya itu harus hilang, kemudian ketemu vokal langsung pakai oso. Jadi koso. Koso. Lalu ada pisata. Bisa, di sini ada vokal a, berarti pakai aso. Berhubung sini sama-sama A, kita pakai A-nya satu aja. Bisa so.
Lanjut, 보다, bo. Di sini ada vokal O, berarti pakai aso. Vokal O ketemu sama A disingkat jadi wa, waso. Lanjut ada tanita, tani. Di sini tidak ada A atau O, pakainya oso. I sama O di sini, nah disederhanakan jadi nyo, tanyoso. Terakhir ada 불편하다. Nah, kalau bentuk hada, 여러분 tinggal tambahkan 해서. 불편해서. 불편해서. Oke, selanjutnya, oh, artinya belum ya. Nah, artinya di sini manta kan banyak ya. Berarti manaso. Karena banyak, kemudian karena jauh, karena kecil, karena seru atau lucu, karena dingin, karena besar, karena mahal, karena melihat atau menonton, karena pergi, karena tidak nyaman. Nah, jadi ini hanya bentuk kata kerja dan kata sifat. Kalau 여러분 pakai kata benda, ingat tadi ya pakainya iraso. Kita coba bikin kalimat. Contoh di sini ada alasannya 아주 따뜻하다. Hadiah yang disukai adalah shawl. Shawl tadi bahasa Koreanya 목도리. Dia suka shawl. Alasannya 아주 따뜻하다. sangat hangat. 목도리가 아주 따뜻해서 ini alasan kita ubah jadi 해서 마음에 들었습니다. 마음에 들었습니다 ini artinya saya suka. Jadi sebuah istilah ya, bukan artinya masuk ke hati ya, alias perumpamaan. Jadi diartikan sebagai saya suka. Jadi saya suka karena 목도리 shawl itu sangat hangat. Nah, kita akan coba bikin yang 1번 nomor 1 ya. 아주 예쁘다. Cantik banget. Apanya yang cantik? Dompetnya. Nah, berarti alasannya karena dia sangat cantik. 그래서 지갑이 dompetnya 아주 예쁘다. Da-nya hilangkan dulu. Kalau ada vokal e-nya dihilangkan jadi yep. Perhatikan di sini apakah ada vokal a atau o lagi sebelumnya. Kalau tidak ada berarti pakai yang oso. Jadi ye poso. 지갑이 아주 예뻐서 마음에 들었습니다. 자, 2번 ada jam tangan. Alasannya adalah 작고 귀엽다. 작다, kecil. 귀엽다, lucu. Jadi jam tangannya kecil dan lucu. Itu sebabnya dia suka. 그래서 자, 시계. Kalau mau lengkap, 여러분 boleh 손목 시계. 손목 pergelangan tangan ya. 손목 시계 jam tangan. 손목 시계가 작고 귀엽다. Kalau ada dua alasan begini, ya Rebun pakai yang belakang aja yang diubah ya. Kiyop. Nah, di sini ada bentuk tidak beraturan. Berarti u. Nah, B-nya jadi U ya. u ditambah oso. 귀여워서. 그래서 손목 시계가 작고 귀여워서 마음에 들었습니다. 자, 그 다음에 3번. 가방. 가방이 크고 가볍다. 가볍 이것도 물규칙이에요. Yang ini juga termasuk tidak beraturan ya. 그래서 가벼우 ditambah oso karena tidak ada vokal a atau o. 가벼워서. 가방이 크고 가벼워서 마음에 들었습니다. Nah, ini adalah contoh hadiah apa yang disukai beserta dengan alasannya. 다음 문법은요. tata bahasa berikutnya 을까요입니다. 을까요. 여러분 bisa pakai bentuk 을까요 ini di akhir ya. Di akhir kalimat. Nah, ini biasanya selalu berbentuk tanya. Dia menanyakan apa? Pendapat ya ataupun menawarkan sesuatu. Jadi nawarin ya. Kalau di bahasa Indonesiain bisa kayak bagaimana kalau kita bla bla bla.
ya. Atau kira-kira bla bla bla. Jadi dia menawarkan atau nanyakan pendapat. Yarabbun kalau ketemu tata bahasa yang ada dalam kurungnya begini ya, maka yang dalam kurung ini untuk bacim. Jadi kalau ada bacim dalam kurungnya dimasukin. Makanya kalau ada bacim Yarabbun pakainya kayo. Real kayo. Kayo gini ya, kayo. Kalau yang ada vokalnya doang, jadi nggak ada bacim Yarabbun pakai luarnya aja. Real kayo. Terus ada juga kalau dia berakhiran bacim tapi real. Nah, ini bacim padahal ya, tapi real, maka Yarabbun pakai kayonya aja. Ya. Kita lihat contoh. Bagaimana kalau kita nonton film bersama akhir pekan ini? Dia pengen menawarkan apa? Nonton film. Kapan? Akhir pekan ini. Susunan Koreanya gimana? Subjek, keterangan, kemudian baru kata kerja ya. Kalau ada objek dulu baru kata kerja. Berarti akhir pekan ini, cubare, kalau mau pakai subjek, uri, cumare, 같이, bareng-bareng. Apa? Nonton film. 영화를 보다. Dia nawarin nonton film. Berarti pada kata kerja boda kita tambahkan kayo. Nah, boda tidak ada bacim, maka kalau nggak ada bacim pakai yang luarnya. Yang mana realnya akan dimasukkan di bawah bo. Jadi 볼까요? 그래서 우리 주말에 같이 영화를 볼까요? Ini nawarin gitu ya, mensugestikan, menawarkan gitu ya. Kalau misal oke, mau nonton berarti biasanya akan dijawab dengan kalimat ajakan biasanya ya. 좋아요. 영화를 봅시다. 봅시다 bentuk ajakan ya. Yarabbun pasti sudah belajar ini. Kemudian kita sebaiknya makan apa pada siang hari? Makan siang gitu ya. 자, 그래서 우리 점심에 뭐 먹다. Ada bacim. Kalau ada bacim, 을까요? nya dimasukin jadi 먹을까요? 우리 점심에 뭐 먹을까요? Ayo kita makan bulgogi. bulgogi를 먹읍시다. Apakah sebaiknya saya siapkan kamera sekarang ya? Dia menanyakan pendapat. Kalau ini nawarin ya, gimana kalau makan ini, makan apa? Gitu. Ini nanyakan pendapat juga ya. Nanyakan pendapat. Baiknya saya siapkan kamera sekarang atau enggak nih? Gitu ya. 제가 카메라를 menyiapkan. 준비하다. 준비하다. Di sini tidak ada bacim, maka pakai real di bawahnya. real까요? 준비할까요? 네, 부디 씨가 준비하세요. Ya, Budi, tolong kamu siapkan ya. Jadi ini dilihat bukan ada vokal A atau O, tapi dilihat bacim ataupun tidak ada bacimnya. Nah, kalau digunakan juga untuk menanyakan orang ketiga, nah kalau ya perhatikan, dia ini menanyakan langsung ke si B, ya, bukan nanyakan ke orang lain. A langsung nanya ke B, mau nggak nonton film? Nanti makan siang apa ya? Saya siapkan kameranya sekarang atau tidak? Nah, ini ditanyakan untuk orang kedua. Kalau ditanyakan untuk orang kedua, artinya adalah dia meminta pendapat ataupun menawarkan sesuatu atau mengajak sesuatu. Tapi kalau digunakan untuk orang ketiga, contoh, misal dia nanya, si C nanti mau makan siang apa? Gitu ya. Atau nanti si C mau nyiapin kameranya nggak ya? Gitu ya. Jadi kalau yang dia tanyakan adalah orang yang tidak ada di tempat, orang ketiga, maka di sini fungsinya bukan untuk menawarkan, tapi untuk menanyakan dugaan. Dugaan terhadap sesuatu yang dia belum tahu, dan itu bukan fakta, dan itu masih belum pasti. Contoh, kira-kira Pak Kim ada di sekolah sekarang nggak ya? Dia di sini menanyakan ke si B. Si B ini bukan si Pak Kim ya. Pak Kim itu ada lagi si C dan sedang tidak ada di sini. Jadi dia nanya, nanti Pak Kim datang nggak ya? Gitu ya. Ini menanyakan dugaan. Nah, apakah si B tahu atau tidak gitu ya. 지금 킴 선생님이 학교에
계실까요? 계실까요 dari kata 계시다 artinya ada. Ini adalah bentuk hormat dari kata 있다. 아마 계실 거예요. mungkin ada. Di sini dia juga pakai bentuk dugaan ya. 아마 계실 거예요. Ada kali ya. Barangkali ada gitu. Kita lihat cara pengubahannya. Ada kata sada, membeli. Sa. Di sini tidak ada bacim, masukkan real kayo. 살까요? Gimana kalau kita beli? Atau kira-kira kita beli aja nggak? Gitu ya. Lalu ada 빌려주다. 빌려주. Di sini tidak ada bacim, berarti 빌려줄까요? Meminjamkan ya, 빌려주다 meminjamkan. Oke. Lanjut 마시다. masih. Di sini tidak ada bacim. 마실까요? Kira-kira minum nggak? Atau gimana kalau kita minum sesuatu? 만나다. 만날까요? 만나다 bertemu. 다니다 pergi. 다닐까요? Pokoknya kalau nggak ada bacim di bawahnya, ya Rabun tinggal sisipkan realnya. Lanjut ada 선물하다. 선물할까요? 운동하다. 자, 운동할까요? 운동하다 olahraga ya. 선물하다 menghadiahkan. 따따. Nah, 따따. Di sini ada bacim, berarti pakai 을까요? 닫을까요? ditutup nggak nih pintunya gitu ya. Oke, lanjut ikta. Karena ada bacim, 을까요? 읽을까요? Lalu salda. Nah, salda, ya Rabun ada real di sini ya. Nah, ada real berarti bukan 살을까요, tapi langsung aja 살까요. Salda artinya hidup atau tinggal. Kita lihat contoh di sini dia mau ngajak ke 영화관, bioskop. 같이 영화를 볼까요? Gimana kalau kita nonton? Nah, sekarang kita lihat tempatnya. Ada 한국 식당. Berarti kira-kira dia ngajak ngapain? Dia ngajak makan, gitu ya. 우리 같이 misalnya 불고기를 먹다. 불고기를 먹을까요? Gimana kalau kita makan bulgogi? Nah, 2번 itu ada coffee and tea. Berarti dia ngajak minum kopi ya. Berarti 우리 같이 커피를 atau mau pakai ca boleh. 차를 마시다. 마실까요? Gimana kalau kita minum kopi atau teh? Nah, 3번. Itu alat permainan tenis ya. Berarti dia ngajakin main tenis. 우리 같이 테니스를 치다. 테니스를 치다, main tenis. 테니스를 칠까요? Kita main tenis bareng yuk. Atau gimana kalau kita main tenis? Lanjut ke 도서관. Nah, ke perpus. Kita ambil contoh dia ngajak ngerjain tugas ya. 숙제. 우리 같이 숙제할까요? 우리 같이 숙제할까요? Jadi ya Rabun bisa menanyakan pendapat atau ngajak melakukan sesuatu. Nah, tata bahasa berikutnya adalah mod. Mod di sini ya Rabun pakai di depan kata kerja. Hanya pada kata kerja. Di sini dia menyatakan ketidakmampuan ya, tidak memiliki kemampuan. Dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi dia pengen, tapi dia nggak bisa. Beda ketika dia bisa, tapi dia nggak mau, gitu ya. Nah, di sini dia mau, tapi dia tidak punya kemampuan atau tidak punya kemungkinan untuk melakukan itu. Nah, mod di sini ya Robun tinggal langsung taruh aja di depan kata kerja. Tapi untuk yang berbentuk hada, kata kerja berbentuk hada,
Kalau dia ada kata bendanya ya. Nah, kata benda, kemudian ada hada, kata, maka modnya akan ditaruh di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah sini. Di sini kita lihat contoh pertama, saya tidak bisa makan kimchi. Tidak bisa, 못, makan, 먹다. berarti 못 ditambah makan, 못 먹어요. 저는 kimchi를 못 먹어요. Budi tidak bisa berenang. Berenang bahasa Koreanya adalah 수영하다. 수영 itu kata benda untuk olahraga renang. Maka 수영 하다 dipisah, baru modnya taruh di tengah-tengah. 수영을 못하다. Budi 씨는 수영을 못하다. Jadi kita nggak bisa bilang Budi 씨는 못 수영해요. nggak bisa. Budi 씨는 수영을 못해요. Kemarin saya tidak bisa membuat PR karena tidak punya waktu. Nah, di sini ada keluar alasan ya. Karena tidak punya waktu kita taruh di depan. 어제 시간이 없다. 시간이 없어서. 숙제를 못했어요. 숙제하다 dipisah dulu karena dia dari kata benda plus 하다. 숙제를 했어요. jadinya 숙제를 못했어요. Jadi nggak bisa 못 숙제했어요 itu nggak bisa. 못 kalau dia ada bentuk hadanya berarti 여러분 harus taruh di tengah-tengah. Nah, kita lihat contoh 숙제가 많아요. 오늘은 못 놀아요. Banyak tugas. Hari ini tidak bisa 놀아요 main. Nah, ini adalah alasan, ini adalah fakta. Jadi 숙제가 많아서 오늘은 못 놀아요. Sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Sekarang kita coba hubungkan, tapi kita lihat dulu ya kosakatanya. 목이 너무 아파요. tenggorokan saya sakit sekali. 컴퓨터가 없어요. Tidak ada komputer. 약속이 있어요. Ada janji. 지금 돈이 없어요. Sekarang tidak ada uang. 생일 파티에 못 가요. Jadi saya tidak bisa pergi ke pesta ulang tahun. 말을 못해요. Saya tidak bisa bicara. 선물을 못 사요. Saya tidak bisa beli hadiah. 이메일을 못 보내요. Saya tidak bisa mengirim email. Nah, di sini maknanya apa? Mereka ingin melakukan hal tersebut karena alasan ini, jadi pada nggak bisa ya pakai mod semua, meskipun mereka sebenarnya pengen. Nah, sekarang kita coba hubungkan. 자, 1번. 목이 너무 아파요. 네, 말을 못해요. 그래서 목이 너무 아파서 말을 못해요. 2번. 컴퓨터가 없어서 이메일을 못 보내요. 3번. 약속이 있어서 생일 파티에 못 가요. 지금 돈이 없어요. 지금 돈이 없어서 선물을 못 사요. Nah, kita coba lihat ke bentuk percakapan ya, Robun. Nah, di sini ada dua orang teman yang ingin membelikan hadiah kepada temannya si Hyunwoo ya. Hyunwoo si 생일. Waktu janjiannya jam 3, ketemunya di Hakyo Up depan sekolah. Ada opsi, ada tas maupun topi. Tapi ceritanya mereka tidak memilih tas, mereka lebih memilih topi. 자, 이거 여러분도 같이 읽어보세요. 시lakan 여러분 juga sama-sama baca. 그리고 무슨 뜻인지 맞춰보세요. Dan coba tebak artinya apa. 오케이? 자, 시작. 헌우 씨, 생일 선물 샀어요? 아직 안 샀어요. 저도 안 샀어요. 내일 같이 백화점에 갈까요? 좋아요. 몇 시에 만날까요? 3시쯤 만납시다. 어디에서 만날까요? 학교 앞에서 만납시다. Nah, terus mereka pergi ke toko. 뭘 살까요? 이 가방 어때요? 현주 씨는 가방이 많아요. 이 모자는 어때요? 와, 예뻐요. 그 모자를 삽시다. 네. Jadi ini dalam situasi mereka pilih hadiah ya.
Si A menanyakan ya, "Oh, kamu udah beli, hadiah ulang tahunnya Hyunwoo?" "Oh, belum, aku masih belum beli." "Ah, aku juga belum beli." Nah, besok gimana kalau kita pergi? "갈까요?" Gimana kalau kita pergi? Menanyakan pendapat ya, dan menawarkan melakukan sesuatu. "Oh, besok gimana kalau kita pergi bareng ke mall?" "Oh, boleh boleh ya, 좋아요. 몇 시에 만날까요?" "Oke, kita ketemu jam berapa nih?" Nah, "Oh, ayo ketemu jam 3." Di sini ada kata cem artinya sekitar atau, antara jam 3 gitu ya. Jadi tidak pas jam 3, kurang atau lebih. "어디에서 만날까요?" Dia nanyain pendapat, kira-kira ketemu di mana ya? "학교 앞에서 만납시다." Ayo kita ketemu di depan sekolah. Nah, terus sesampainya di 백화점, "뭘 살까요?" Kita beli apa ya enaknya? Ya, atau kira-kira beli apa nih? "이 가방 어때요?" Gimana kalau tas ini? "현우 씨는 가방이 많아요." Hyunwoo mah gabannya udah banyak gitu ya, tasnya udah banyak. Gimana kalau topi ini? "Wah, cantik." Oke, "그 모자를 삽시다." Ya udah yuk kita beli, topi itu aja. Nah, 두 번째 대화는 percakapan kedua. 어제 생일 파티 재밌었어요?" "부디 씨가 없어서 재미없었어요." "부디 씨는 왜 안 왔어요?" "수업이 늦게 끝나서 못 갔어요." "정말 미안해요." 괜찮아요. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요." "친구들하고 뭘 했어요?" "같이 한국 음식을 먹었어요." "참, 늦었지만 제 선물 받으세요." "생일 축하해요." "고마워요." Jadi ini ada si yang ulang tahun sama si tamu yang diundang tapi nggak datang ke acara pesta ulang tahun. Dia tanya ya, "Kemarin, oh, pestanya seru atau enggak?" Gitu ya. "생일 파티 재미있었어요?" Mmm. Kemarin itu 재미없었어요." Kenapa? Budi 씨가 없어서. Karena tidak ada Budi, gitu ya. "Budi 씨는 왜 안 왔어요?" Kemarin kenapa kamu nggak masuk? Sorry, kenapa kamu nggak datang? Saya 못 갔어요. Saya nggak bisa datang. Kalau pakai kata 못 berarti dia pengen, cuma nggak bisa. Ada halangan gitu ya. Saya nggak bisa datang. Alasannya, 수업이 늦게 끝나서. Karena kelasnya selesainya telat. Gitu ya. 정말 미안해요. 마af banget ya. 괜찮아요. nggak apa-apa. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. Jadi sebenarnya dia meskipun nggak seru pestanya, tapi dia cukup suka aja. Kenapa? 친구들이 많이 와서. Karena teman-teman itu banyak datang, alias banyak datang teman-teman. 친구들하고 뭘 했어요? Kemarin ngapain aja sama teman-teman? 같이 한국 음식을 먹었어요. Kita kemarin itu makan, Korean food bareng-bareng. Cham. Nah, cham di sini ada 2 nih maknanya. Kalau, dia ekspresinya, positif, mukanya itu tidak muka ketus gitu ya, itu berarti dia ekspresi teringat akan sesuatu. Jadi, "Ah, oh iya lupa," gitu ya. Tapi kalau misal ekspresinya nggak enak kayak, "Hah, cham." Itu berarti kayak, "Hah, dasar." Itu ada 2 ya, hati-hati. Nah, tapi di sini dia, "Oh, 참." Dia seperti ingat sesuatu, "늦었지만 제 선물 받으세요." "Oh, ini agak telat sih, tapi tolong terima hadiah saya ya." "생일 축하해요." Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nah, yang terakhir, kita akan coba bikin kalimat bahasa Korea. Yang pertama, selamat ulang tahun. Nah, tadi di slide sebelumnya ada ya, berarti 생일 축하해요. Nah, di sini Arabun 생일 축하해요 itu kan bentuk yang sangat dasar ya. 생일 축하해요. Bentuk yang agak formal. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. Nah, kalau bentuk hormat yang untuk yang orang jauh lebih tua ya, kakek, nenek, ibu, Yorobun bisa pakai
축하드립니다. Ini formal dan hormat sekali. Ya, ada bentuk 3. Kalau bentuk banal ya 여러분 tinggal 생일 축하해. yo-nya dihilangin aja. Oke. 그다음에 2번 nomor 2, bagaimana kalau kita pergi ke department store bersama. Di sini bentuk ajakan. Nah, ya 여러분, di sini kita akan pakai bentuk ajakannya paling belakang. Jadi sebutkan ke department store bareng. Berarti 같이. Kemana? Department store. 백화점에. Ngapain? Dia ngajak ngapain? 가다. 가다 jadinya 갈까요? 우리 같이 백화점에 갈까요? Nah, 그다음에 3번 nomor 3. Saya senang karena banyak teman datang. Kita bikin dalam bentuk lampau. Saya senang. Itu bagian belakang. Alasannya apa? Karena banyak teman datang. Kita taruh di bagian depan. Banyak teman datang. Subjeknya dulu. Siapa yang datang? Temannya ya. 친구들 boleh atau 친구 aja. 친구들이 많이 오다. Alasan ya, 오다. O ditambah aso-oso jadinya 와서. 친구들이 많이 와서 saya senang. 좋았어요. Atau 기뻤어요. sama. 기쁘다 bahagia ya, suka gitu ya. 네. 좋았어요. 기뻤어요. 자, 그다음에 4번 nomor 4. Saya suka jam tangan ini karena cantik. Alasannya dulu. Karena cantik. Tapi kita sebutkan apa yang kita suka. 네. 손목시계. 손목시계가 cantik. 예쁘다. nya hilang. 예쁘. nya langsung ganti 서. 손목시계가 예뻐서 saya suka. Ya, 여러분 bisa pakai istilah yang tadi ya. 마음에 들어요. atau 마음에 들었습니다. 마음에 들었어요. 마음에 들었습니다. boleh. atau 손목시계가 예뻐서 좋아해요. atau 좋아요. boleh juga. 네. saya suka. 네. Sampai di sini untuk materi tentang sengil di bab pertemuan pertama ya Rabun. Silakan ya Rabun baca modul lengkapnya. Di sana ada banyak latihan juga ya Rabun. Silakan coba-coba latihan sebelum sesi Zoom meeting kita. Nah ya Rabun harus benar-benar paham sama tata bahasa dan kosakata terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti waktu Zoom meeting kita akan fokus latihan. Jadi kita nggak akan bahas materi lagi. Kalau misalnya Rabun ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup chat, grup kelas ya. supaya nanti kita bisa diskusi bareng. 자, 그럼 여기까지 여러분. 자, 질문 있으면 단톡방에서 올리세요. 자, 줌 미팅에서 만나요.